kita hanya bisa menikmati kasih karunia dan damai sejahtera itu oleh karena pengenalan akan Allah. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan kita akan baca dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudaraku, jika ada rasul yang mengetahui pentingnya hidup waspada, maka Petruslah orangnya. Karena di awal-awal perjalanan hidupnya, dia cenderung hidup dengan terburu-buru, dengan tergesa-gesa, dan seringkali juga melakukan kesalahan karena ketidakwaspadaan. Dia adalah seorang percaya, dia pemberani, tapi dia juga ceroboh. Karena pada saat Petrus tulis surat 2 Petrus ini, dia sudah belajar untuk tidak ceroboh. Ataupun dia juga overconfidence dalam kehidupan. Dan dia juga perlu belajar tentunya akan hal ini. Nah, saudara, dalam surat Petrus yang pertama, banyak menekankan pengharapan dan juga kasih karunia. Tapi dalam surat Petrus yang kedua ini, Petrus menekankan pada pengenalan atau pengetahuan akan Tuhan. Saudara, kata ini digunakan lebih kurang 13 kali dalam surat yang pendek ini karena hanya 3 pasal. Nah, kata pengetahuan atau kata pengenalan ini bukanlah pemahaman intelektual tentang kebenaran, tapi suatu keterlibatan hidup di dalam kebenaran dan juga yang berpengaruh pada pola pikir tentunya dan juga pola hidup. Penekanan Rasul Petrus pada pengenalan akan Allah ini sangat luar biasa. Sampai-sampai Petrus mengatakan ini kepada kita sekalian, bahwa kita hanya bisa menikmati kasih karunia dan damai sejahtera itu oleh karena pengenalan akan Allah. Bahkan Petrus juga mengatakan kepada kita bahwa kita ini hanya dapat menikmati semua yang Tuhan sudah sediakan bagi kita supaya kita dapat hidup saleh itu juga oleh karena pengenalan akan Allah. Dia juga mengatakan kepada kita bahwa kita ini hanya dapat menikmati janji-janjinya yang besar itu yang mengubah kehidupan kita, yang membuat kita luput dari hawa nafsu dunia ini dan juga membuat kita ini hidup memiliki sifat-sifat Allah itu juga karena pengenalan akan Allah. Petrus mengetahui bahwa pengenalan akan Tuhan ini penting sekali. Ini jauh lebih penting. Dia sudah belajar, bahwa seringkali dia pikir dia tahu, dia mengerti banyak hal, dia overconfidence, dia bertindak gegabah, dia kira dia bisa dengan kekuatan sendiri. Ternyata tidak. Manusia perlu mengenal pribadi Tuhan dan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, saudara, Petrus itu memulai suratnya dengan menyatakan bahwa hidup sejati dimulai dengan iman. Kenapa iman? Karena iman itu adalah sesuatu yang diperoleh oleh karena kebenaran Allah dan juga juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita semua memulai iman kita karena Yesus. Kemudian Petrus menegaskan bahwa kita hanya dapat menikmati atau hidup di dalam kasih karunia dan damai sejahtera kalau kita mengenal Allah dan juga mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, jelas sekali saudara, kita mengerti betul bahwa pengenalan akan Allah inilah yang dapat membuat kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Bukankah Yesus mengatakan hal tersebut
di dalam Injil Yohanes pasalnya ke-17 ayatnya ketiga, bahwa inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi memang Petrus mengatakan bahwa pengenalan akan Allah ini adalah hal yang sangat mendasar. Nah, mengapa dia mengatakan hal ini? Disebabkan nanti kita akan bahas pada pembacaan-pembacaan selanjutnya, bahwa akan banyak muncul pengajar-pengajar yang palsu dan yang sesat. Tapi kita perlu sekali konsentrasi pada pengenalan akan Allah yang benar. Kita harus hidup dalam pengenalan akan Allah. Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal Allah dengan benar? Mari, saudaraku, kita punya kerinduan, saudara, untuk terus hidup mengenal Tuhan. Dan kita dapat mengenal Tuhan tentunya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mari pada hari ini, saudaraku, kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan lebih dari segalanya dengan mengenal Dia dan kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.